Kita lebih penting kaya jiwa sebenarnya. Ketika kaya jiwa, syukurnya kita pasti akan banyak. Dan ketika syukur kita banyak, Allah akan melipat lagi kenikmatannya. Nah, itu. Tuh. Makanya Ya. berdoanya kaya jiwa. Kaya jiwa. Nanti akan ngikutin. Kalau kaya jiwa, banyak syukurnya, banyak nikmatnya. Iya, Tapi nggak harus Avanza ganti. ganti Veloz atau ganti sama Zenix kan. Kalau mau dikatakan orang yang beriman, betul-betul beriman, harus ada actionnya. Kita pengen sehat, tapi kita nggak merubah pola hidup, nggak mau olahraga, ya nggak sehat. Nabi bertakwa, Bertakwa pasti. apa yang beliau lakukan? Amal soleh. Ya tentunya amal soleh ini kita perlu taufik. Apa tuh taufik tuh? Taufik itu adalah cahaya Allah yang Allah berikan kepada kita, yang pada hasilnya adalah kita ringan untuk melangkah kepada kebaikan. Apa semua orang bisa dapat taufik? Atau Allah pilih? Taufik itu eksklusif. Sih. Eksklusif. Kalau hidayah semua dapat, Hidayah semua dapat. semuanya dapat. Tapi ada yang dapat taufik, ada yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radit, kita ketemu lagi di Ngajilicious. Nah, Dia lagi. dia lagi. Nah, bahasan kali ini kita akan ngebahas yang kemarin kita sempat ungkapkan bahwa iman dan takwa. Apa sih iman? Apa sih takwa? Gitu kan? Nah, kita akan bahas karena ini dasar banget kita. Silakan. Padahal sering kita dengar ya, Sering banget. kita sering Kota dengar beriman, kota Iman. bertakwa, tahu takwa juga ada. tahu takwa. Kediri. Jangan mau kalah sama tahu. Iya. Tahu aja ada tahu takwa. Tahu aja bertakwa. Iya, masa kita nggak takwa? Sama nggak Mas Teguh, iman sama takwa tuh? Beda. Beda ya? Beda. Bedanya di? Kalau iman tuh percaya. Percaya terhadap sesuatu. Iman. Iman. Takwa? Kalau takwa itu yang akan kita bahas. Udah tahu kan? Iya. Tapi pura-pura nggak tahu kan? Karena ini tag yang kedua tuh. Iman itu percaya, itu udah bener banget. Iya. Percaya. Tapi sebagai seorang muslim, gak cukup dengan percaya saja. Harus diikutkan takwa. Terus nggak cukup sampai takwa saja, lanjutkan lagi dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Oke. Iya. Iman, takwa, Amal amal. soleh. Itu. Jadi kadang kita mentang-mentang udah percaya, udah cukup gitu. Ya itu. Ya. Udah, apalagi udah hafal gitu kan? Rukun iman yang 6. Rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam, rukun iman udah hafal. Nggak hanya itu aja. Terus kalau udah hafal rukun iman, rukun Islam wisuda gitu. Wisuda. Anak TK kan wisuda. Nah, inilah PR kita bersama. Jadi seorang yang beriman, Allah sering panggil tuh, hai orang-orang yang beriman. Dan ketika Allah akan menyampaikan kalimat takwa, Allah sebut dulu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah. Perintah takwa itu yang Allah sebut tuh orang yang beriman. Hanya untuk orang beriman berarti. Iya. Dan takwa artinya nggak berdiri sendiri kan? Iya. Ada proses satu tahapan yang harus dilalui dulu. Beriman dulu. Beriman Gitu. dulu. Kalau kita sudah beriman, baru bisa bertakwa. Untuk bisa beriman, apa yang harus kita lakukan? Untuk bisa beriman, apa yang harus kita lakukan? Harus punya ilmunya. Punya ilmu. Oke. Kalau hanya sekedar menghafalkan ya sudah. Kita mau ngafalin aja perlu ilmu kan? Betul. Dulu saat kita kecil kita nggak hafal 1 sampai 6. Begitu sekolah diajarkan, kita hafal 1 sampai 6. Alhamdulillah. Sampai hari ini insya Allah. Betul. Ya. Nah, apakah kita hanya cukup sampai situ saja? Ya enggak, harus ditambah lagi dengan ilmunya. Setuju. Kita kan selalu terskip kan, seakan-akan perintah orang-orang yang beriman udah cukup. Iman dengan rukun iman yang 6 udah cukup gitu kan. Selanjutnya langsung naik takwa. Makanya nggak akan jadi hakot tuqatih itu sebaik-baiknya takwa, sebenar-benarnya takwa. Karena perintah takwa itu tidak hanya takwa saja, tapi sebenarnya sebaik-baiknya takwa dan takwa yang benar. Hakot tuqatih. Itu perintah Allah. Jadi takwa apa sudah kita bahas belum? Belum ya? Belum. 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 Gini.
takwa itu setup. Takwa itu adalah apa yang akan kita bahas di kajian ini. Nah, takwa itu mudahnya gini. Iman adalah keyakinan, takwa itulah action dari keyakinan yang kita yakini. Oh, manifestasinya. Harus ada itunya. Iya. Ngaku beriman aja nggak ada actionnya, kita pengen sehat gitu. Tapi nggak ada actionnya, nggak bisa sehat. Iya. Berapakah udah lari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena harus bersyukur. Sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Dekat bersyukur, jauh juga bersyukur. Nah, gitu kan? Kalau mau sehat ya harus ada actionnya. Betul. Kalau mau dikatakan orang yang beriman, betul-betul beriman, harus ada actionnya. Kita pengen sehat, tapi kita nggak merubah pola hidup, nggak mau olahraga, ya nggak sehat. Betul. Nah, itulah takwa. Kita ngaku kita orang yang beriman. Ketika ditanya, hai orang-orang yang beriman, jawab hai. Gitu. Hai. Yang tidak beriman tidak hai. Ya, tidak hai. Tapi nggak ada actionnya gitu. Nggak ada takwanya. Takwanya itu action. Actionnya apa? Action melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Tapi dengan benar. Dengan benar. Ada caranya. Ada caranya. Nggak cukup melakukan saja. Perintah sholat, nggak cukup sholat saja versi kita. Tapi harus sholat dengan versi yang benar. Versinya siapa? Rasulullah SAW. Setuju. Yang nggak hanya melakukan saja, tapi harus dengan cara yang benar. Gitu. Gimana kita bisa bicara yang benar? Lagi-lagi ilmu lagi. Ilmu lagi. Betul. Ilmu lagi. Dasarnya adalah ilmu ya. Ilmu. Iman, ilmu, takwa. Amal. Takwa dengan berilmu, barulah amal soleh. Nah, kalau kita gini, iman plus ilmu plus takwa sama dengan Amal soleh. amal soleh. Akan sendirinya itu amal soleh. Nggak ada orang yang bertakwa kecuali apa yang dilakukan adalah amal soleh. Nabi bertakwa enggak? Bertakwa pasti. Apa yang beliau lakukan? Amal soleh. Ya, tentunya amal soleh ini kita perlu taufik. Apa tuh taufik tuh? Taufik itu adalah cahaya Allah yang Allah berikan kepada kita, yang pada hasilnya adalah kita ringan untuk melangkah kepada kebaikan. Apa semua orang bisa dapat taufik? Atau Allah pilih? Taufik itu eksklusif. Eksklusif. Kalau hidayah semua dapat. Hidayah semua dapat. Semuanya dapat. Tapi ada yang dapat taufik, ada yang tidak. Kenapa? Karena saat itu adalah star yang sama. Kayaknya pernah kita bahas deh. Ingat nggak? Waduh. Alastu bi rabbikum gitu kan. Janin dalam lahir itu ditanya, apakah aku Tuhanmu? Kalau balas syahidnya, semua jawab itu. Ya, aku bersaksi. Engkau adalah Tuhanku. Di awal sebelum kita lahir ya, masih di alam. Akhirnya star yang sama kan? Star yang sama, kita star yang sama. Hari ini yang sholat dan sholat punya star yang sama. Hanya saat itu alhamdulillah harus kita syukuri. Setelah iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah Allah berikan kepada kita adalah kita ditempatkan di circle yang baik, di orang-orang yang baik, di tengah-tengah orang yang baik. Qadarullah, alhamdulillah kita dilahirkan di keluarga yang muslim. Itu nikmat ya. Itu nikmat. Kita di circle yang baik, kita dilahirkan. Itu nikmat. Betul. Nikmat terbesar itu. Kita sering lupa, kita bicara tentang circle yang baik itu selalu siapa teman kita, siapa sahabat kita. Kita lupa kalau kita dilahirkan dalam keadaan Islam, semuanya fitrahnya Islam kan? Yeah. Di tengah-tengah keluarga Islam. Itu kenikmatan yang luar biasa. Starnya kan semua sama. Sama. Yang pada saat itu mewarnai kita saat kita kecil, secara fitrah kita belum bisa berbuat apa-apa, adalah itu. Circle Makanya- kita pertama kali ya, Iya, begitu lahir ya. makanya tuh, ini syariat tuh Allah yang buat, maka nggak ada celah sama sekali. Di saat itulah ada fase balik. Itu kan fase di mana dikasih kesempatan kan. Saat itu dilahirkan secara fitrah adalah kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kemudian di keluarga, ada yang keluarga dalam keluarga muslim ataupun yang sebaliknya. Di saat itu berproses. Ya, sampai pada akhirnya anak itu udah mulai dewasa dan berpikir. Masa balik. Yang dimana di saat itu kan Allah tidak hisab tuh sebelum masa balik.
Masa dewasa itulah ya baru ketika mulai bisa berpikir, bisa menentukan malah jalan yang biasa bisa diambil. Itulah fase di mana syariat ya fase tahapan-tahapan ini Allah yang buat gitu. Artinya semuanya punya kesempatan yang sama. Betul. Untuk ke surga. Cuma tadi taufiknya. Nah, taufiknya adalah apa? Hari ini dengan kesempatan yang sama, sama-sama muslim, sama-sama Islam, dilahirkan dengan keluarga yang muslim gitu kan. Tapi kenapa sih ada orang yang rajin beribadah, ada yang tidak? Ada yang seneng ngaji, ada yang enggak. Betul. Ada yang seneng jamaah, ada yang enggak gitu. Hasrat kita ringan untuk melakukan kebaikan, itulah taufik yang Allah berikan kepada kita. Eksklusif buat orang-orang yang terpilih. Iya, terpilih. Terpilih tapi bukan karena suatu pilihan itu kan, dipilih itu kan karena kualitas ya. Biji pilihan, karena kualitasnya biji ini bagus ataupun speknya masuk gitu. Baru dipilih gitu. Betul. Nah, speknya apa orang yang dapat taufik? Iman dan takwa. Gitu. Nah, takwa itulah hasrat. Takwa juga hasrat. Adalah kekuatan dalam diri kita itu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Tapi dengan ringan kita melakukannya, dengan suka kita melakukannya, dengan bahagia kita melakukannya, itu adalah taufik yang Allah bimbing, Allah berikan kepada kita. Gitu. Paham ya? Oke. Jadi takwa itu akan menghasilkan amal soleh. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal soleh itu nggak ada berat, ringan. Walaupun kita bahas yang di pas tempat awal-awal kita ketemu, Mas Tuh, ingat sama-sama kaos hitam sih. Iya. Oh kan? iya. Yang surga diraih dengan surga diliputi oleh ketidaksenangan, sesuatu yang tidak berat. menyenangkan, gitu, tidak menyenangkan. Tapi orang yang mendapatkan taufik itu akan menyenangkan, akan ringan, tidak berat, gitu. Iya. Makanya kita nggak berhenti, kita ngaku kita beriman, kemudian kita nggak mengikhtiarkan diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Iman, takwa, amal saleh. Gitu. Ini semuanya berawal dari ilmu. Karena harus dengan yang benar itu. Banyak orang yang merasa melakukan amal soleh gitu misalkan, tapi ternyata nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya. Dia hanya merasa gitu kan? Betul. Dia hanya merasa. Iya. Ada juga yang gini, Tat. Amal solehnya benar. Amalnya benar loh gitu ya di dunia ya. Tapi karena imannya salah, ilmunya salah juga. Karena caranya yang salah. Caranya. Jadi berbuat baik dengan cara yang tidak baik belum tentu dianggap baik. Betul. Ya. Setuju. Iya, niatnya berbuat baik tapi caranya nggak baik gitu. Iya. Niatnya nolong orang gitu misalkan, tapi dengar kata-kata dan lain sebagainya, kata-kata kasar, tetap nolong, ya kan? Ngasih duit ke orang ngasih gitu, bantu gitu. Tapi ada kata-kata yang nggak baik gitu, makanya kerja gitu misalkan, dan buat orang itu sakit hati gitu. Betul. Karena caranya nggak baik. Dan Allah sampaikan, memang ini terkait dengan sedekah ya. Sedekah yang diikuti dengan adza, menyakiti orang lain, itu bagaikan amalannya itu bagaikan debu yang berada di atas batu. Yang tertiup angin. Hilang gitu aja. Sebesar apapun itu ya. Berbuat yang baik, tapi caranya nggak baik. Nah itu kadang tanpa disadari kita melakukan itu, ya. Kita tujuannya baik, tapi ternyata caranya salah, nyakitin. Kadang ada riya juga. Nah, itu yang buat kita harus benar-benar hati-hati banget tuh di saat menjalani hidup ini, Tat. Supaya iman, takwanya kita benar berkualitas dan terjaga. Walaupun iman kadang naik, kadang turun, ya kan? Betul. Nah itu, iman tuh kadang naik, kadang turun. Iya. Susah kadang kita ngejaga iman itu stabil gitu. Bener.
Benar. Tapi bukannya nggak mungkin gitu, pasti bisa. Bisa ya. Pasti bisa. Bukan fitrahnya itu emang iman tuh naik turun. Iya, naik turun. Tapi ada caranya. Allah kasih cara juga gitu. Nah, Kalau iman kita lagi turun, artinya bukan tanpa sebab gitu loh. pasti ada maksiat. Ada maksiat gitu. Ada sebabnya. Naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. kemaksiatan. Yang bahaya itu kan saat iman kita turun terus kita nggak notice gitu. Dibiarin Dibiarin tuh. kebablasan. Makanya saat turun, maka paksakan untuk berbuat baik, paksakan untuk taat. Karena kadang memang harus ada paksaan dari diri kita sendiri, tak? Iya, diri kita. Ya kan, memaksakan untuk berbuat baik, memaksakan untuk berangkat ke masjid, memaksakan untuk mengaji, memaksakan untuk sedekah, gitu ya. Karena ya itu jihad paling besar kan. Jihadun nafas itu jihad paling besar. Betul, setuju. Salah satunya biar kita taat tuh apa? Ingat Allah, ingat mati. zikir, ingat mati. Gitu. Ya, ya. Itulah Al-Qayyis. Al-Qayyis itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Tapi Dan sempat kita bahas di lab kedua itu ya. Iya, tapi dengan cara yang benar ya, dengan cara yang benar. Sangat merugi lah ini orang yang seakan-akan menyiapkan tentang kematian, dia mengharapkan keridhaan Allah, tapi dia tanpa berbuat apa-apa. Gitu. Betul. Banyak yang itu. Iya. Ya, jadi nggak melakukan apa-apa gitu, nggak melakukan apa-apa. Mengharapkan wah Allah maha pengampun, maha pengasih. Tapi nggak melakukan. Tahu Allah maha pengampun, tapi dia nggak bertobat. Gitu. Sementara Nabi aja yang udah pasti dijamin lah gitu ya kesolehannya, masih bertobat, masih beristighfar tiap hari gitu. Masa sih kita enggak gitu. Itu salah satunya itu. Tapi itu juga bagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan untuk kita. Betul. Sampai segitunya gitu Rasulullah gitu kan. Kalau Rasulullah beliau seorang yang maksum tapi tetap beristighfar. Karena itu sayangnya Rasulullah sama umatnya. Padahal kadal ma'rifatnya tuh udah tinggi lah ya gitu. Dan tetap aja masih merasa ya Allah. Bahkan sebelum adanya kita, Rasulullah tuh udah merindukan kita. Gimana? Sebelum adanya kita? Sebelum adanya kita, Rasulullah sudah mendengar kita. Rasulullah menyampaikan gini dalam satu hadis. Aku merindukan tentang umatku. Depan para sahabat tuh. Kemudian sahabat bilang, bukankah kami umatmu, hai Rasulullah? La bal antum ashabi. Enggak, kalian bukan umatku, kalian hanya sahabat-sahabatku saja. Terus siapa wahai Rasulullah umatmu? Gitu. Humul ladzi yu'minu bi wa lam yarani. Atau humul ladzi lam yarani wa yu'minu bi. Mereka orang yang tidak melihat aku, tidak bertemu dengan aku, tapi mengimani. Siapa? Kita tidak bisa melihat Rasulullah. Betul. Ya, Rasulullah sudah jauh lah dari kita, tapi kita tetap mengimani. Karena kita harus percaya yang gaib. Ya, kita nggak tahu, nggak pernah ngelihat itu Rasulullah SAW. Tapi kita cuma kita harus imani. Harus imani. Ya, dengan iman dan dengan ilmu kan tentunya kan. Betul. Gitu. Kalau Rasulullah saja merindukan kita, seorang yang sebaik-baiknya bapak di antara bapak-bapak yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan, sebaik-baiknya manusia yang Allah ciptakan di dunia ini yaitu Rasulullah, sebaik-baiknya guru yang Allah hadirkan adalah Rasulullah, sebaik-baiknya tauladan yang Allah hadirkan adalah Rasulullah. Itu merindukan kita yang bukan siapa-siapa. Betul. Masa kita nggak mau merindukan Rasulullah? Betul. Ya, salah satunya adalah takwa yang benar itulah dengan mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai bukti mahabbah kita dengan cinta kita dengan Rasulullah, rindu kita dengan Rasulullah. Semoga kelak nanti dengan ittiba dengan Rasulullah SAW kita kelak nanti dikumpulkan oleh Allah dengan Rasulullah pula di surganya. Amin. Itu tapi harus dengan cara yang benar. Itulah iman dan takwa. Ya, jangan terkecoh mentang-mentang sering dengar kata iman dan takwa, karena sesuatu yang didengar berkali-kali, walaupun dia tidak tahu, akan merasa tahu gitu. Seolah-olah dia tahu, padahal nggak tahu gitu. Kenapa? Karena dia sering dengar berkali-kali. Akhirnya menganggap, wah, udah tahu. Terjebak di situ sih ya. Dan kajian kalau membahas tentang iman dan takwa, udah tahu. Pernah nggak ngerasa gitu? Hampir tiap pengajian rata-rata kan iman takwa iya. Kan ya. Tauhid. Yang lebih menarik ya mungkin judulnya dirubah dan pembahasannya itu iman dan takwa kan. Ya karena kita sering dengar akhirnya kita merasa sudah tahu.
Dan kita terjebak di situ. Sering terjebak di situ. Sering terjebak, padahal kita belum tahu. Betul, Ustaz. Banyak jebakan yang memang kita ngerasa, wah, padahal kita masih cetek tuh ilmu kita tuh ya. Kadang karena tiap hari, tiap pagi gitu, kita nonton siaran atau kita ikut pengajian, beriman, bertakwa, beriman tiap hari, sehingga kita ngerasa kayaknya ini aja nih pusarannya gitu kan, ya udahlah gitu. Nah, untuk takwa juga, jadi Rasulullah juga mencontohkan doanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu yang sering dengar doa ini kan? Sering. Doa ini tuh Rasulullah mengajarkan kita agar kita minta tolong sama Allah juga. Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Rabb, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, Jalan. ya kita minta ditunjukin lah sama Allah. Gitu. Kemudian at-tuqa, ketakwaan. Kemudian al-afafa wal ghina, ya. Ghina itu kekayaan, tapi kekayaan jiwa. Oh, kekayaan hati gitu ya. Kekayaan hati. Itu yang diminta Rasulullah SAW. Al-afaf, minta ampunan, dan minta kekayaan, tapi kekayaan jiwa. Karena kekayaan jiwa itu tak ternilai harganya. Berapa banyak hari ini orang yang kaya secara harta, tapi miskin secara jiwanya. Betul. Kan banyak. Padahal kita lebih penting kaya jiwa sebenarnya. Ketika kaya jiwa, syukurnya kita pasti akan banyak. Dan ketika syukur kita banyak, Allah akan melipat lagi kenikmatannya. Nah, itu. Makanya berdoa ya kaya jiwa. Kaya jiwa. Nanti akan ngikutin. Kalau kaya jiwa, banyak syukurnya banyak nikmatnya. Iya. Tapi nggak harus Avanza ganti Veloz atau ganti sama Zenix kan. Nanti minta ganti lagi gitu. Kalau nggak ada syukurnya kan kapan nikmatnya gitu kan? Baru pakai 3 bulan udah kerja lagi, mikir gimana caranya besok ganti ini, kapan nikmatnya coba? Iya betul. Besok udah dapet lah, yang penggantinya kita udah dapet nih. Baru pakai setahun, mikir lagi rilisan terbaru, kapan ganti itu? Kapan tenangnya? Kapan nikmatnya? Nggak akan pernah puas juga kan? Iya. Tapi kalau syukur misalkan, mungkin udah diganti gitu kan, tapi bisa merasakan yang biasa menjadi luar biasa. Betul. Tapi yang luar biasa akan bernilai biasa apabila tidak disyukuri. Nah itulah pentingnya Agnini ya, Gin Agnini. Agnini bifadlika amang siwa. Jadi ada pepatah atau apa ya? Jangan lihat ke atas terus, tapi lihat ke bawah. Iya. Gitu. Lihat ke atas terus kesandung juga. Iya. Tapi kalau ini bilang lihat ke atas, lihat Allah dulu. Iya. Ya, lihat Allah dulu. Yang lihat ke atasnya kalau Allah iya benar. Gitu. Tapi kalau ke atas ngelihatnya yang harta duniawi, dia gini terus meledak. Gitu. Iya kan? Iya. Tahu-tahu kesandung. Melihat ke bawah terus cedung. Jadi kita kalau duniawi itu naik turun lah. Naik turun. Ya, maka kalau orientasinya kita hanya dunia, maka yang kita dapatkan hanya sementara. Betul. Hanya mendapatkan dunia juga ketika kita meminta dunia kan, tapi kalau meminta akhirat, kita insya Allah mendapatkan keduanya. Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita udah menggali nih iman takwa dalam versi lain gitu ya. Mungkin di pengajian-pengajian kita nggak sebebas ini. Tapi harus bener caranya ya. Bener caranya. Betul. Yakin kita punya sakit gitu. Salah satu penyakit lah, misalkan diabetes gitu. Kita yakin kita diabetes gitu. Tapi salah caranya. Cara ngobatinya salah, sembuh nggak? Nggak sembuh. Harus cara yang benar. Betul. Dan untuk cara yang benar, datang ke dokter. Nah, itu. Nanya. Sepakat. Betul. Jangan ngereka-ngereka sendiri gitu. Kayaknya kalau gula harus dia udah manis, harus ngopi deh gitu. Yang pahit gitu kan. Pahit, ngopi terus gitu. Lagi kayaknya kan gitu kalau tanpa ilmu ya kan. Untuk menawarkan atau harus minum air putih yang banyak gitu. Betul. Ya. Iya. Kalau caranya salah ya hasilnya salah. Hasilnya salah. Betul. Harus dengan cara yang benar. Setuju untuk itu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman Ngajelisius, kita akan kembali lagi nanti di episode berikutnya yang lebih seru. Jadi stay tune in Ngajelisius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.